selamat datang di Midnight Live. Jakarta keren kalau nggak ketangkep. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Iya, ada 3 informasi menarik hari ini yang sudah kami rangkum. Informasi pertama datang dari Jakarta yang bikin kaget. Bukan karena dapat kejutan ulang tahun dari gebetan, tapi kejutan dari pajak bahan bakar kendaraan. Dan kali ini nggak cuma rakyat yang kaget, tapi gubernurnya juga ikut kaget. Ayam. Bisa aja saya. Aturan soal pajak bahan bakar kendaraan bermotor alias pajak BBM di Jakarta sebenarnya udah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak aturan sampai muncrat saya. Jadi Pemprov DKI Jakarta sekarang udah sah dan legal narik pajak dari bensin. Kalau sebelumnya yang kena pajak cuma motornya, sekarang bensinnya juga ikutan disiksa. Fix, Jakarta bukan cuma tempat cari cuan, tapi juga tempat dompet dibakar pelan-pelan. Isi full tank rasanya kayak ngisi pulsa mantan. Udah mahal, nggak pernah cukup, dan ujung-ujungnya bikin nyesek. Dulu kalau bensin habis, kita panik. Karena takut telat pas mau ngedate. Sekarang bensin habis tuh malah jadi alasan sah buat ngurangin keluar rumah. Sayang, jemput aku dong. Nggak bisa sayang, uang jajan habis dipajakin bensin. Uye. Pajak BBM ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Nggak peduli mau naik motor, mobil pribadi, atau naik harapan, dapat promosi jabatan, semuanya kena. Udah mau promosi dijegal teman. Difitnah lagi. Pajak BBM juga nggak mandang profesi, nggak peduli status sosial, apalagi status hubungan yang nggak jelas. Mau kerja ojol, sopir taksi, pengusaha, atau pengabdi cinta yang ditolak mertua, semua sama di mata pajak. Dari motor butut yang kalau nyalain harus disumpahin dulu, atau mobil harga miliaran yang spionnya aja setara kos-kosan di Jakarta. Kos-kosan eksklusif lagi. Semuanya dikenain pajak BBM. Jadi kalau ada yang bilang mobil gue mahal nih, ya elah, pajaknya nggak kagum sama harga mobil kalian. Satu-satunya kendaraan yang aman dari pajak BBM sekarang ya kaki. Itu pun kalau jalan harus hati-hati. Kalau kesandung terus luka, yang kena pajak obatnya. Gak cuma bikin rakyat geleng-geleng, Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung yang baru dilantik langsung kaget pas denger soal pajak BBM ini. Kaget. Kayak siapa ya? Udah kayak kita buka dompet, kaget isinya cuma struk ATM dan kenangan pahit. Padahal aturan ini sudah diundangkan sejak Januari 2024. Kaget kayak token listrik yang tiba-tiba balik harga normal. Jadi kaget mulu saya. Bisa aja saya. Kadang yang paling nyakitin bukan mantan, tapi kebijakan yang munculnya diem-diem tapi efeknya bikin rakyat kepanasan. Mirip sama pacar kalau ngambek, pajak BBM nggak bilang-bilang dulu. Langsung marah-marah ke dompet. Pemerintah DKI Jakarta mungkin punya niat baik lewat pajak BBM ini. Katanya sih buat ngurangin macet dan polusi. Tapi yang terjadi justru bikin warga Jakarta dilema akut. Mau tangki bensin yang kering atau dompet yang garing? Ujung-ujungnya sih dua-duanya kayak hubungan LDR. Udah jauh, tahan-tahan gak selingkuh, ujungnya putus juga. Mas Pramono Anung yang masih kaget bilang bakal pelajari lebih lanjut soal kebijakan ini. Sepakat Mas, biar gak salah ambil keputusan. Tapi tolong Mas Pram jangan ikutan bingung.
Jangan sampai nanti gubernurnya bingung, kebijakannya digantung, rakyatnya linglung. Saya makin bingung baca beritanya ini. Bisa aja saya. Dan satu lagi, jangan kelamaan mempelajari. Ini bukan revisi skripsi. Keburu warga yang naik tensi. Semoga para pejabat mendengarkan aspirasi rakyat, bukan bisikan orang-orang terdekat. Dari urusan bayar pajak BBM yang bikin dompet rakyat makin kering, kita geser ke masalah bakar mobil. Bukan mobil pribadi, tapi mobil polisi. Jadi di negeri plus 62 ini ada yang lebih annoying dari emak-emak sen kiri tapi belok kanan. Dan lebih bandel dari bocil main lato-lato di acara lamaran. Yaitu ormas rasa preman. Baru-baru ini TS, bukan tes susu tapi tukang suruh. Suruh-suruh orang bakar mobil polisi bikin geger Depok. Gara-gara mau ditangkap, malah nyuruh anak buah dan warga bakar mobil aparat. Polisinya kaget, mobilnya gosong, preman naik pamor, dan warga tepuk tangan kayak nonton sinetron. Bisa aja saya. TS ini bukan superhero, bukan pelatih silat, tapi katanya tokoh masyarakat. Iya tokoh, cuma tokoh antagonis. Dan ini bukan kasus pertama. Banyak ormas zaman sekarang tuh lengkap, ada punglinya, ada palaknya, ada proposalnya. Bahkan ada seragam tapi isinya bukan pelajar. Mereka yang parkir liar ada. Mereka yang minta jatah proyek ada. Ada yang suka nasi kotak hadir. Investor asing udah pada takut. Bayangin mau bangun pabrik malah ditodong proposal. Lama-lama unicorn bisa jadi kuda delman. Dulu kita punya Satgas Saber Pungli, tapi sekarang kayaknya udah pensiun dini. Atau mungkin jadi saber pungli mode silent. Preman ditangkep kadang-kadang. Ormasnya disanksi jarang-jarang. Pejabatnya foto bareng ormas sering-sering. Nah ini gimana yang bandel orangnya tapi organisasinya aman. Itu sama kayak nangkep maling ayam tapi kandang ayamnya dijadiin tempat pelatihan maling. Padahal undang-undang ormas itu jelas kalau ormas ngelunjak bisa dikasih peringatan 3 kali, disuruh minggir terus dibubarin lewat pengadilan. Tapi ya gitu kayaknya saat ini semua baru gerak kalau ada yang viral. Atau kalau netizen udah ngamuk rame-rame. Aparat yang pungli paling banter dimutasi. Yang mutasi juga bingung ini pindah tugas apa pindah lokasi pungli. Negara kita ini kayak bapak-bapak di warung kopi. Ngelihat kelakuan ormas preman kesel tapi cuma bisa ngedumel. Keterlaluan ini mah sambil seruput kopi tubruk. Kopi ora bayar. Ormas itu kan harusnya organisasi kemasyarakatan. Bukan organisasi minta-minta setiap ada perayaan. Kalau ada yang melanggar hukum jangan cuma orangnya doang yang ditangkap. Ormasnya juga dicek. Beneran ormas atau cuma geng motor berkedok nasionalisme. Karena kalau negara terus diam, lama-lama kita punya ormas baru. Organisasi masyarakat hidup was-was. Udah susah dan keamanan digangguin mulu. Lanjut dari polemik pajak BBM di Jakarta dan masalah ormas rasa preman. Kali ini kita kasih informasi yang mungkin bisa memberi kita motivasi. Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah.
Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Dari bahasan monolog motivasi Mas Wapres, kita lanjut bahas tentang negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang proses negosiasinya ngalahin drama Korea, banyak plot twist dan penuh emosi. Tarif impor dari AS ke Indonesia awalnya 10-32%, sekarang bisa tembus 47%. Ini bukan tarif, ini tarifikasi. Barang-barang ekspor kita seperti tekstil dan elektronik jadi korban. Seperti kata pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tarif. Tangga ya? Bisa aja saya. Presiden Prabowo memilih jalur negosiasi daripada balas dendam tarif. Katanya daripada perang dagang, mending damai dagang. Tapi damai ini mahal bro. Tercatat ada 10 poin yang sementara ini muncul dalam negosiasi. Yang intinya Indonesia minta tarifnya seimbang, tapi Amerika masih ngotot mereka yang menang. Indonesia sekarang kayak pacar bucin yang rela disuruh belanjain tiap minggu, mau mahal juga nurut aja. Indonesia harus beli barang-barang AS senilai 18-19 miliar dolar, termasuk minyak dan LPG. Kalau dibeli toko listrik silau Indonesia. Tinggal nunggu disuruh nyetok saus sambal sama tisu dapur. Kemudian bahas soal perusahaan Amerika masuk, langsung digelar karpet merah. Sementara UMKM lokal disuruh ngumpulin fotokopi KTP, KK, akte nikah, akte cerai, OKOC, Ultraman wisuda. Ribet pokoknya. Lalu soal kerjasama mineral dan teknologi yang justru bikin Amerika senyum manis, tapi Indonesia disuruh gali sampai terkubur sendiri. Ada juga soal pertukaran teknologi, di mana AS dapat teknologi, kita dapat lubang galian yang cocok buat ngubur harapan. Amerika juga minta impor produknya dipermudah. Kayak mantan yang tinggal nyolek udah dibukain pagar. Indonesia minta peningkatan SDM. Kata Amerika, iya nanti SDM-nya ditingkatin. Tapi isinya cuma pelatihan dan seminar berhadiah kebingungan cari kerja. Layanan keuangan KRIS dan GPN juga kena kritik Amerika. Kita nego tarif agar seimbang, tapi yang turun cuma tarif kita. Dan yang menang tetap Amerika. Yang dibawa-bawa pedagang Mangga 2. Kayaknya Trump pernah main ke kota ini ya. Ngekos apa jualan kaos? Bisa aja saya.
Lalu menyorot soal deregulasi TKDN. Aturan dilonggarin biar barang mereka masuk lancar. Sementara kita masih ribet sama bea cukai sampai ngeluh ke RT. Dan ujungnya kerangka kerja sama akan ada dalam 60 hari ke depan. Ini kerjasama dagang apa masa PDKT? Bilangnya 2 bulan, abis itu ditinggal tanpa alasan. Sementara itu China juga ikut-ikutan. Mereka memperingatkan negara-negara yang bernegosiasi dengan AS agar tidak mengorbankan kepentingan China. Waduh, jadi kita sekarang diapit 2 raksasa ekonomi yang lagi ngambek. Serasa anak kos yang dimarahi ibu kos dan tukang galon nagih ongkos. Jadi dari upaya negosiasi ini yang untung Amerika. Indonesia jadi kayak cowok yang ditinggal pacarnya buat cowok yang lebih kaya. Udah ditinggal, masih disuruh bayarin kosannya. Negosiasi ini kayak hubungan LDR, ribet, gampang emosi, dan susah dimengerti. Coba ya kita ibaratkan kalau aja negara-negara korban tarif Trump ada di dalam satu grup WhatsApp. Kita lihat berikut ini. Ya, begitulah kira-kira percakapan perang tarif internasional ini yang terkadang pencitraan lebih penting dari perjanjian. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Setelah ini kita jalan-jalan ke Bali. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.